البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadits rabi'a asyar ba'da sitimi'ah 614. Wa anhu, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi bihi. Tidak ada hak bagi seorang muslim yang bagaimana? Sifatnya adalah ini. Dia memiliki sesuatu yang hendak dia wasiatkan. Dia tidak punya hak untuk apa? Yabitu lailataini, dia bermalam sepanjang 2 malam, illa wa wasiyatuhu maktubatun indah, kecuali dalam keadaan wasiatnya itu sudah tertulis di sisinya. Muttafaqun alaihi wa hadza lafdzul Bukhari. Wa fi riwayati Muslim yabitu salasalayal, bermalam sepanjang 3 malam. Qala Ibnu Umar, tambahan ini infarada bihi Muslim, ma marrat alayya lailatun munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalik illa wa indi wasiyati. Tidaklah saya melewati 1 malam pun. Ini makna secara senangnya ya. Walaupun asalnya apa? Tidak ada 1 malam pun yang melewati saya kalau asalnya. Sejak saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan itu, kecuali dalam keadaan wasiat saya sudah ada di samping saya. Inti pembahasan yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah bahwasanya kita tidak mengetahui bila datangnya ajal. Boleh jadi ajal itu sudah dekat. Maka jangan sampai ajal itu datang dalam keadaan kita belum berwasiat, padahal kita punya sesuatu yang harus diwasiatkan. Jadi apa? Bersegera beramal, bersegera untuk mewasiatkan sesuatu sebelum kematian itu datang. Baik. Sekarang pembahasannya adalah apa hukum menulis wasiat. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu ada khilaf, tapi apa hukum asal menulis wasiat kalau tidak ada perkara yang perlu dia wasiatkan, maka hukumnya adalah mustahab. Sekedar wasiat umum untuk bertakwa pada Allah. Seperti apa wasiatnya Nabi Yakub kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, dan sebagainya. Dan seterusnya. Adapun kalau dia itu punya hutang, ini perkara yang wajib jadinya. Maka wasiat itu bersifat wajib. Kalau dia punya hutang dalam keadaan dia sekarang ini belum mampu membayar, maka hendaknya dia catat baik-baik untuk diwasiatkan kepada keluarganya. Nanti kalau saya mati, maka sebelum harta benda dibagi-bagikan, maka tolong bayarkan hutang saya ini. Yaitu apa? Mungkin rumah ini dijual, lalu bayarkan hutang. Setelah itu baru sisanya kalian bagi sesuai dengan kadar warisan. Maka ini wasiat itu bersifat wajib. Karena apa? Karena sesuai dengan sabda Nabi, lahu syai'un yusibih, dia memiliki sesuatu yang memang perlu dia wasiatkan. Baik, maka dia harus menulis wasiat itu. Adapun kalau tidak perlu, maka tidak mengapa. Sekarang kenapa dikatakan yabitu lailataini aw salasan? Kenapa dikatakan bermalam? Karena apa? Berapa banyak orang yang tidur malam setelah itu tidak bangun-bangun lagi. Baik. Sementara kalau orang itu di siang hari, ada kemungkinan, yaitu apa? Dia masih mungkin untuk menulis. Ada alamat, oh ini sepertinya tidak enak saya tulis wasiat sekarang. Atau apa? Tahu-tahu dia eksiden, dia masih hidup. Maka apa? Dia segera menulis. Adapun kalau dia tidur, namanya tidur, akal sedang tidak hadir di sisi kita, tidak mampu untuk menulis. Maka sebelum tidur, hendaknya apa? Sudah ada wasiat yang dia persiapkan, dia tulis dan sebagainya. Tayyib. Lalu kenapa disebutkan 2 malam atau 3 malam? Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ini adalah sebagai keringanan dan kelapangan untuk umat ini. Kalau setiap malam itu harus punya wasiat, maka ini akan menyusahkan, akan timbul masyaqqah. Maka Rasulullah SAW memberikan keringanan.
2 malam atau 3 malam. Jadi boleh malam ini tidak menulis wasiat, tapi usahakan besok. Kalaupun besok belum menulis wasiat, maka paling tidak dalam 3 hari itu sudah ada wasiat yang ditulis. Tidak harus setiap malam sudah siap. Baik, ini adalah untuk meringankan umat, karena kalau setiap hari menulis wasiat ini tentunya masyaqqah, menimbulkan kesulitan. Baik. Kemudian dan dari sisi ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya syariat itu sangat memperhatikan hak-hak para hamba. Bukan hanya hak orang yang menulis wasiat di sini, bahkan itu jadi kewajiban ya. Tapi hak orang yang memiliki piutang pada orang tersebut. Jangan sampai orang ini mati dalam keadaan belum menunaikan hak orang lain. Kasihan, orang lain sudah membantu dia lewat hutang. Asal dari hutang adalah untuk sedekah, untuk membantu, bukan untuk bisnis. Maka asalnya adalah bernilai sedekah, yaitu bantuan. Tayyib, orang ini sudah membantu, tahu-tahu sampai mati tidak dibayar. Tentunya kasihan dia sendiri perlu untuk keperluan sehari-hari misalkan atau apa. Maka demi untuk menjaga hak saudara tadi, hak orang yang memiliki piutang, maka orang yang berhutang diwajibkan untuk menulis wasiat. Kalaupun dia tidak mampu membayar, paling tidak dia sudah mengingatkan ahli warisnya untuk membayarkan melalui harta benda yang ada pada dirinya ini. Tayyib. Sekarang para ulama khilaf tentang masalah apakah menulis wasiat itu wajib atau tidak dalam 2 hari atau 3 hari ini. Dinukilkan oleh sebagian ulama ijma' bahwasanya yang betul tidak sampai wajib, namun dia adalah mustahab. Karena prakteknya sendiri dari Nabi SAW, demikian pula dari sejumlah sahabat, mereka tidak menulis wasiat ketika tidur. Tidak disebutkan adanya surat wasiat, bahkan Nabi sendiri tidak memiliki surat wasiat ketika beliau tidur. Tidak ada satupun istri beliau yang menyebutkan sebelum tidur Nabi menulis wasiat. Makanya sebagian menukilkan ijma' bahwasanya ini adalah mustahab atau sunnah yang muakkadah. Buktinya Nabi sendiri mempraktekkan tidak demikian. Baik. Adapun sebagian yang lain mereka memilih dohir lafadz Nabi ini adalah wajib. Yang lain mengatakan kembali ke pembahasan kita tadi. Kalau memang wasiatnya itu perkara yang bersifat kewajiban, maka ini jadi wajib, seperti masalah hutang dan yang seperti itu. Tapi kalau tidak ada hutang, tidak ada apa-apa, walaupun dia ingin menulis wasiat namun tidak sampai wasiatnya perkara yang wajib, maka wasiatnya juga tidak wajib. Nasihat-nasihat dan tulisannya juga tidak wajib. Dan ini yang betul. Lihat apakah memang dia punya beban hutang dan tanggung jawab, atau mungkin amanah-amanah dan sebagainya yang belum ditunaikan, maka ini memang jadi wajib. Dalam 2 atau 3 hari itu harus sudah tertulis. Tapi kalau dia tidak punya beban apa-apa, maka ini sekedar mustahab, menulis wasiat atau memberikan wasiat dan sebagainya, ini mustahab. Namun apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar di sini, kenapa setiap malam beliau sudah punya wasiat? Bukan berarti setiap malam beliau menulis, namun selalu sudah ada, mungkin kertas 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu. Yang pasti wasiat itu ada di dekat beliau ketika beliau mau tidur. Ini adalah mimbabit ta'asi wal ihtiyat, yaitu berusaha meneladani sabda Nabi SAW. Dan Umar tidak menanyakan gimana Nabi ketika tidur mempraktekkan itu, tidak perlu demikian. Nabi sudah bersabda demikian, maka Ibnu Umar berusaha untuk mengamalkannya. Karena beliau tidak tahu bila beliau itu mati. Dan saking berhati-hatinya beliau sampai tiap malam wasiat itu memang sudah ada, sudah dipersiapkan. Dan ini menunjukkan semangat para sahabat untuk mengamalkan sunnah. Walaupun boleh jadi yang seperti ini terkadang menimbulkan masyaqqah, tapi para sahabat yang namanya iman yang kuat, maka masyaqqah itu tidak diambil peduli, mereka tidak ambil berat dengan masyaqqah yang ada. Karena mereka ingin membuktikan kesetiaan pada sunnah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Insyaallah sampai sini dulu.